Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan employment well-being investasi strategis untuk produktivitas berkelanjutan. Yang pertama-tama, kami ingin memperkenalkan kelompok. Ada Fahmi Amri Saputra dengan NIM belakang 228. Saya Marganti Fiardio Napitupulu dengan NIM belakang 202. Saya Muhammad Rasya Zafran dengan NIM belakang 216. Saya Muhammad Rafil dengan NIM belakang 221. Saya Pak Caksono dengan NIM belakang 213. Oke, yang pertama apa itu employment well-being? Employment well-being adalah kondisi di mana lingkungan kerja mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional karyawan, bukan sekedar fasilitas dan atau bonus, tetapi tentang bagaimana perusahaan menciptakan ruang kerja yang sehat dan sportif agar karyawan bisa mencapai potensi sepenuhnya. Mengapa penting? Karena dampaknya nyatanya 55% karyawan melaporkan penurunan produktivitas akibat stres. 40% ketidakhadiran sebab alasan kesalahan seperti gangguan otot dan tulang. Biaya turnover naik 50% dan biaya kesehatan meningkat 30%. Artinya jika kesejahteraan diabadikan, perusahaan merugi baik secara finansial maupun op- operasional. Lalu ada Goodman, Goodman, Goodman pragmatik seperti dikatakan oleh Richard Branson. Anjay. Lalu ada penyebab stres kerja seperti kerja berasal dari dua sisi, internal atau organisasi, beban kerja berlebihan, konflik perang kurang oti, otonim, ekstra eksternal, ketidakseimbangan work life dan tekanan teknologi. Semua ini berkontribusi terhadap stres kronologis yang jika dibiarkan menjadi bom waktu. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ini ada dampak pada kesehatan yang stres. Eh, yang pertama dampak fisik. Jadi saat orang tuh stres, tubuh itu memproduksi yang namanya hormon kortisol yang menyebabkan gangguan tidur, penyakit jantung, bahkan obesitas. Yang kedua ada dampak psikis. Jadi menurut WHO pada tahun 2020, burnout itu meningkat 300%. Jadi karyawan itu tidak hanya kehilangan em, energi, tapi juga kehilangan kelelahan emosional. Yang ketiga ada dampak pada perilaku. Jadi stres ini bisa mendorong pola hidup tidak sehat seperti mengkonsumsi alkohol yang berlebihan eh, dan pola makan yang buruk. Lanjut, slide berikutnya. Yang kedua ada dampak pada organisasi. Eh,
Itu bisa berupa kerugian finansial dan operasional. Yang pertama itu turunnya produktivitas. Jadi ketika seseorang mengalami stres, 32% karyawan itu kehilangan 10% dari output kerjanya. Yang kedua, absensi meningkat. Ini ada data dari CDC yang mencatat bahwa absensi karena masalah kesehatan akibat stres menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial hingga $3.000 per pegawai per tahun. Selanjutnya ada turnover karyawan yang meningkat. Karyawan yang stres itu dua kali lebih mungkin untuk mengundurkan diri dan meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Slide selanjutnya. Jadi selanjutnya ini ada study case dari Marks and Spencer. Jadi Marks and Spencer ini adalah satu perusahaan retail dari Inggris yang dijual pakaian, makanan, dan lain-lain. Jadi salah satu masalah utama yang ada di Marks and Spencer ini adalah gangguan muskuloskeletal yang dialami banyak karyawan yang mengakibatkan produktivitasnya turun. Jadi Marks Spencer dalam mengatasi hal ini menerapkan yang namanya program terapi fisik. Dan hasilnya itu yang pertama, absensi sakit berkurang 8%. Yang kedua, karyawan yang mengalami cedera dapat kembali bekerja lagi dalam 72 jam. Dan kepuasan tim meningkat. Lalu ini ada strategi level 1 untuk tahap pencegahan. Yang pertama itu redesign lingkungan kerja yang ergonomis. Jadi lingkungan kerja yang ergonomis itu berfungsi sebagai sesuatu yang mengurangi kelelahan dan cedera. Yang kedua, partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, penghapusan bahaya fisik dengan menggunakan APD dan sistem ventilasi yang baik. Terus strategi level 2 yaitu berupa penanganan. Pertama itu pelatihan manajemen stres. Jadi yang dipelajari pelatihan ini itu seperti teknik relaksasi, terus keterampilan mengelola emosi dan tekanan kerja. Yang kedua, terapi perilaku kognitif atau CBT. Ini digunakan untuk mengubah pola pikir negatif yang memperparah stres. Yang ketiga, ada pemeriksaan tekanan darah dan kesehatan secara rutin untuk menghindar dari risiko penyakit yang serius. Lalu di sini ada strategi level 3 yaitu rehabilitasi. Yang pertama itu program EAP atau Employee Assistance Program. Lalu yang kedua itu ada Return to Work Plan serta modifikasi tugas. Dan yang ketiga itu rehabilitasi medis untuk membantu karyawan yang memiliki gangguan kesehatan. Di sini ada gambarnya, SMART Goals, seperti di gambar. Lalu ada Smart Mastery. Smart Mastery adalah pendekatan terpadu dalam menetapkan dan mencapai tujuan yang menggabungkan prinsip efektivitas, penetapan tujuan atau goal setting, dengan komitmen terhadap proses penguasaan atau mastery. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan tidak hanya harus jelas dan terukur, tetapi juga harus dicapai melalui pembelajaran berkelanjutan
peningkatan kompetensi, dan pengendalian diri terhadap proses spesifik. Yang pertama itu ada spesifik atau tujuan harus jelas, tidak umum atau kabur. Contoh, saya ingin meningkatkan omset koperasi sebesar 20% dalam 6 bulan. Lebih jelas daripada saya ingin meningkatkan omset. Lalu yang kedua ada measurable atau terukur. Harus ada cara untuk mengetahui sejauh mana kemajuan sudah dicapai. Ukuran bisa berupa angka, persentase, jumlah kegiatan, dan sebagainya. Lalu ada yang terakhir achievable atau dapat dicapai, yaitu tujuan harus realistis, disesuaikan dengan kapasitas, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Lalu ada smart agency. Smart agency adalah konsep yang menggambarkan kapasitas individu atau organisasi untuk bertindak secara efektif dan berdaya guna atau agency dengan mengintegrasikan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Dalam psikologi dan sosiologi, agensi mengacu pada yang pertama itu kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, lalu yang kedua ada daya untuk bertindak secara mandiri, dan yang ketiga itu kesadaran akan dampak dan arah dari tindakan yang diambil. Ketika seseorang atau organisasi memiliki agensi, mereka tidak hanya menjalani keadaan, tetapi mengarahkan keadaan melalui tindakan yang disengaja dan bermakna. Smart relational. Dukungan sosial adalah fondasi penting untuk kesejahteraan di tempat kerja. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa terhubung dan dihargai. Pertama, ada hubungan positif. Bangun dan pelihara hubungan yang kuat dan saling menghargai antara atasan dan rekan kerja. Ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan menyenangkan. Kedua, ada keamanan psikologis. Pastikan setiap anggota tim merasa aman untuk mengemukakan ide, bertanya, dan bahkan membuat kesalahan tanpa takut dihakimi atau mendapat konsekuensi negatif. Ini mendorong inovasi dan keterbukaan. Contoh implementasinya, Anda bisa mengadakan kegiatan team building secara rutin untuk mempererat hubungan, serta menyediakan ruang kolaborasi fisik atau virtual yang mendorong interaksi dan pertukaran ide. Smart tolerable. Beban kerja yang berlebihan adalah penyebab utama stres dan burnout. Aspek tolerable memastikan beban kerja realistis dan dapat dikelola. Tekanan waktu realistis. Tetapkan tenggat waktu dan ekspektasi yang masuk akal dan dapat dicapai. Hindari memberikan tugas yang mustahil diselesaikan dalam waktu yang diberikan. Monitoring tidak berlebihan. Lakukan pengawasan kinerja yang mendukung dan membimbing, bukan yang terasa seperti pengawasan ketat yang berlebihan dan membatasi otonomi. Contoh implementasinya, lakukan penilaian beban kerja, workload assessment, triwulanan atau secara berkala. Ini membantu mengidentifikasi potensi kelebihan beban kerja dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Peran leadership. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam menciptakan budaya kesejahteraan. Pemimpin adalah teladan dan fasilitator. Atasan sebagai role model pemimpin harus menunjukkan keseimbangan kerja hidup, work-life balance yang sehat. Jika atasan sering lembur atau tidak mengambil cuti, karyawan akan merasa juga harus demikian. Komunikasi terbuka. Ini adalah nilai inti. Dorong dialog yang jujur dan transparan antara semua tingkatan. Karyawan harus merasa nyaman untuk menyuarakan kekhawatiran atau memberikan masukan. Responsif terhadap masukan. Pemimpin harus aktif mendengarkan dan menanggapi masukan dari karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Ini dapat membangun kepercayaan terhadap pemimpin. Work-life balance. Keseimbangan kerja hidup adalah salah satu faktor terpenting bagi kepuasan dan produktivitas karyawan. Fleksibilitas adalah kunci untuk mencapainya.
Fleksibilitas dalam bekerja, memberikan pilihan kepada karyawan untuk menyelesaikan jam kerja mereka, misalnya mulai lebih awal dan pulang lebih awal atau sebaliknya. Work from home, menawarkan opsi bekerja dari rumah baik penuh waktu atau hibrida, mengurangi waktu perjalanan, memberikan kenyamanan. Career breaks, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil jeda karir atau cuti panjang untuk alasan pribadi atau profesional tanpa harus khawatir kehilangan pekerjaan. Dampak positifnya, studi menunjukkan bahwa inisiatif fleksibilitas meningkatkan kepuasan kerja hingga 40% dan berdampak langsung pada retensi dan produktivitas. Pengukuran keberhasilan. Bagaimana kita tahu bahwa inisiatif kesejahteraan kita berhasil? Dengan mengukur dampaknya, tingkat absensi. Tingkat absensi penurunan tingkat absensi ini seringkali merupakan indikator bahwa karyawan lebih sehat dan bahagia di tempat kerja. Lalu ada skor kepuasan karyawan atau ENPS. Lakukan survei kepuasan karyawan secara teratur seperti Employee Net Promoter Score untuk mengakur seberapa besar kemungkinan karyawan merekomendasikan perusahaan sebagai tempat kerja. Tingkat turnover. Tingkat turnover yang rendah menunjukkan bahwa karyawan merasa dihargai dan ingin bertahan di perusahaan tersebut. Biaya kesehatan. Pantau biaya kesehatan yang bisa dikeluarkan perusahaan. Penurunan biaya ini biasa mengindikasikan karyawan yang lebih sehat dan yang berkurang. Oke, untuk Kemudian materi umum, ya mungkin ketika kita bicara employee well-being, jadi kendala yang sering dihadapi dari referensi yang kami dapat, yaitu dalam menerapkan program employee well-being itu sendiri, seperti budaya takut mengeluh, jadi karyawan takut tuh untuk menyampaikan aspirasinya, karena ya mungkin tekanan dan sebagainya. Lalu yang kedua, anggaran yang terbatas, di mana perusahaan merasa program ini mahal tuh. Lalu yang ketiga di sini resistensi manajemen lama, yaitu di mana gaya kepemimpinan yang masih konservatif, masih belum bisa fleksibel dan belum adaptasi gitu ke perubahan yang lebih liberal. Nah solusinya mungkin mulai dari program kecil tuh yang quick wins julukannya di sini untuk memberikan aktivitas yang lebih gitu. Lalu bisa lanjut. Nah, ini dia nih. Jadi ada quote dari kelompok kami, bunyi dari quote kelompok ini yaitu you don't build a business, you build people. Jadi then people build the business. Jadi maksudnya ini sebenarnya seni gitu. Ini campuran bisnis itu campuran seni dan statistik. Jadi ketika kita bicara bisnis, kita bicara sumber daya. Sumber daya manusia juga bagian dari sumber daya itu. Jadi bisnis itu nggak sekedar mengelola bisnis, kita juga membentuk orang-orang di sana. Lalu kita mengarahkan, kita menekan, kita mendorong agar orang-orang ini bisa membentuk bisnis kita ke arah yang lebih baik gitu. Jadi poin pentingnya well-being ini bukan sekadar hihi haha atau jargon-jargon agar meningkatkan politik perusahaan gitu. Tapi ini strategi bisnis yang justru bisa mendorong return investment, bahkan menjadi tren positif tuh kan. Jadi selain itu aplikasi ini juga mungkin harus digunakan secara multi level gitu. Jadi nggak cuman sistem yang nanggung, tapi kita ubah dari primer, sekunder, bahkan tersier gitu. Dari mungkin pelatihan, dari sistem dulu, baru ke pelatihan, sampai ke stakeholder-stakeholder yang penting tuh. Nah, yang penting di sini juga di quote ini, leadership itu punya tiang penting. Leadership adalah ceker ayam sebuah pondasi itu, sebuah bangunan.
Jadi saat kita menjadi atasan, kita harus bisa menjadi role model bagi uh, bawahan kita yang kita pimpin tuh. Karena nggak bisa kalau mereka nggak mereka ngelihat kita chaos, tapi kita pengen mereka sebaliknya. Itu kan sebuah ironi kan kalau kita lihat. Jadi mungkin bisa next slide selanjutnya. Nah ini apa nih? Oh ini nih contoh nyatanya ya. Contoh nyatanya dalam perusahaan global yang kami dapat. Jadi di dalam perusahaan Google kami dapatkan bahwa ada fasilitas meditasi dan konseling internal. Jadi ini sebuah ya untuk perusahaan besar mungkin ukurannya tidak seluar biasa itu ya. Cuman ini aplikasi yang bagus ya untuk employee well-being ini karena Google bisa dibuktikan dengan programnya ini bisa lebih memerhatikan lagi cara bagaimana kita mendorong uh, kesehatan dari karyawan-karyawan kita tuh dalam suatu bisnis. Uh, ya mungkin balik lagi ya kayak yang saya bilang tadi yang penting kepemimpinan yang baik, bagaimana kita treat karyawan kita sendiri. Contohnya kayak yang dilakukan Microsoft nih. Jadi Microsoft mengadakan cuti panjang berbayar. Ini kan apa ya cheat way ya mungkin. Jadi pikiran mereka tuh step up satu dua langkah depan kita tuh. Mereka bisa kepikiran membuat cuti panjang berbayar. Yaitu program yang menurut saya ini another level sih. Ya, lalu yang dilakukan di Unilever, pemantauan rutin kesehatan mental karyawan. Ya ini sebenarnya wajib sih ya untuk ukuran perusahaan yang mungkin udah global gitu kan. Boleh di next. Oh ini dampak positif. Nah dampak positifnya ini kita dapat dampak finansial dan strategi untuk organisasi kita dapat setiap investasi dapat $1 pada well-being kembali 3 sampai $6. Ya, ini mungkin kurang lebih efek dari aplikasi yang terjadi ya yang kami dapat dalam referensi kami. Jadi perusahaan dipermudah lah untuk menarik talenta karena citra sebagai tempat kerja yang sehat, employer branding meningkat. Boleh di next. Oh ini yang tadi nih, yang tadi terbesit di kepala saya tuh. Karena ini yang menarik, bahwa poin pertama tuh, well-being bukan benefit, tapi strategi bisnis. Jadi well-being itu sebenarnya harus diaplikasikan pada setiap perusahaan yang memerhatikan kesehatan dan keberlanjutan karyawannya demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Jadi uh, ini kita harus perhatikan ya, karena ini mendorong bagaimana arah perusahaan kita ke depan. Lalu yang kedua, intervensi itu harus multi level. Kita harus melakukan intervensi, kita harus bisa menjangkau bahkan sampai ke rumput-rumput akar rumputnya tuh. Jadi kita harus menyeluruh lah gitu, ya, totalitas ya bahasanya. Jadi nggak sekadar jadi rencana atau apa wacana doang gitu kan. Lalu yang ketiga, kepemimpinan adalah game changer ya. Jadi leadership menurut saya jadi semacam pondasi tadi ya, semacam ceker ayam dari sebuah bangunan. Di mana ketika dia roboh tuh, ceker ayam ini yang masih berdiri kan sebenarnya. Jadi leadership ini menurut saya sepenting itu. Karena kita butuh role model sebagai karyawan gitu. Boleh di next. It's quiz time. Jadi menurut kalian apa nih
ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya, manakah yang merupakan primary apa nih? Intervention? Menurut kalian apa jawabannya? Saya beri kalian waktu 1 menit. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya di sini, manakah yang merupakan primary intervention? Ini bisa ditafsirkan masing-masing. Boleh di next? Ini adalah referensi yang kami gunakan di sini. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Eh, untuk kesalahan, pasti ada kesalahan. Kiranya mohon dimaafkan. Ya, mungkin kami izin pamit undur diri. Saya Marganti Fiardio Napitupulu dengan NIM belakang 202. Teman saya. Saya Muhammad Rasya Zafran dengan NIM belakang 216. Saya Fahmi Amir Saputra dengan NIM belakang 228. Saya Muhammad Rafi dengan di belakang 221. Saya Pandu Wicaksana dengan di belakang 203.